Halo, ketemu lagi dengan saya, Habisuddin Wirawan, NRP 52131170. Ya, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang Strategic Information System ya. Strategic Information System. Ini sebenarnya sebuah perkembangan. Itu dimulai dari tahun 1990. Sebelumnya adalah manajemen information system. Bedanya apa? Kalau manajemen information system itu hanya seputar information system yang digunakan untuk manajemen, sedangkan strategic information system digunakan untuk banyak aspek seperti penjualan, informasi untuk pelanggan dan lain-lain. Lebih kepada information system yang strategik. Nah, ini penjelasannya ya. Strategic information system adalah sistem yang membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif melalui kontribusi, tujuan strategis, kemampuan secara signifikan meningkatkan kinerja dan produktivitas. Bisa dilihat ya bahwa tujuan diaplikasikannya information system ini itu banyak. Di sini bisa dilihat ada untuk menuju tujuan strategis perusahaan, juga untuk meningkatkan kinerja, juga produktivitas. Nah, ini ada tahap pengembangan dan pendewasaan SIS ya, atau sistem Strategic Information System. Yang pertama ini initiation, contagion, control, integration, data management, maturity. Jadi initiation adalah bagaimana awal mula SIS ini akan dipakai. Contagion itu penyesuaian ya. Kemudian untuk kontrol, bagaimana cara mengontrol SIS ini, kontrol-kontrol apa saja yang perlu diterapkan supaya tetap berjalan. Kemudian integration adalah bagaimana SIS ini dapat mencakup banyak informasi ya. Jadi informasi dalam perusahaan itu terintegrasi. Kemudian data management, bagaimana kita mengolah data-data yang akan muncul di SIS ini. Kemudian maturity adalah pendewasaan. Nah, ini ada karakteristik dari SIS ya. Yang pertama, SIS menghubungkan organisasi dengan pelanggan. Jelas. Jadi tadi seperti yang saya bilang bahwa ini tidak hanya sekedar informasi sistem biasa, tapi juga digunakan untuk istilahnya alat marketing, menghubungkan antara pelanggan, supplier dengan organisasi. Dan kemudian SIS digunakan untuk mengintegrasi informasi. Jadi informasi yang dalam organisasi dapat mudah sekali diaplikasikan. Kemudian ada organisasi bisa membangun produk berbasis informasi, terdapat informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan informasi. Nah, ini ada tips-tipsnya dalam mengembangkan SIS. Yang pertama, SIS harus berfokus pada eksternal, bukan untuk internal. Jadi saat organisasi ingin menggunakan SIS, harusnya tujuan utamanya adalah untuk eksternal, untuk pelanggan, untuk supplier, tidak untuk mungkin fokusnya pada mempercepat kerjaan internal. Nah, itu kurang disarankan. Yang kedua, lebih fokus pada peningkatan value daripada mengurangi biaya. Jadi beberapa perusahaan itu menggunakan SIS hanya untuk supaya informasi biaya yang dikeluarkan itu tidak mahal, jadi lebih murah. Itu salah ya, harusnya SIS digunakan untuk meningkatkan value. Kemudian ada untuk memahami pelanggan, bagaimana kita lebih mengetahui pelanggan, lebih memanfaatkan informasi untuk pengembangan bisnis, dan daya gunakan TI. Ya percuma misalnya menggunakan SIS tapi nggak ada TI. Nah, kemudian ini ada salah satu contohnya ya, contoh-contoh dari SIS. Yang pertama, auto.go.id ya, bagaimana dia bisa membuat pelanggan mempermudah dalam pembelian mobil. Ini ada perusahaan mobil, ini ada tentang banyaknya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih mobil sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya saya dari Riau, baru dari Honda, Suzuki. Nah, ini ada banyak tipe mobil, lalu bisa mencari mobil-mobilnya. Terus kemudian ada cara dua, sekarang ada Tokopedia ya. Nah, ini benar-benar strategic information system, bagaimana dia menjual barang-barangnya yang sangat banyak toko yang berada di dia dengan banyak item. Nah, lalu Tokopedia ini mempermudah untuk mengkategorikannya, lalu bermudah pelanggan untuk mencari barangnya. Ya, itu mungkin sekian dari saya. Ini untuk tambahan ya. Jadi sekarang sebelum saya membuat resume dulu dalam Trello. Ini resumenya. Jadi harapannya kalau misalnya teman-teman malas lihat videonya, ini isinya. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
Ketemu lagi dengan saya Hafizudin Wirawan, NRP 52131170. Ya, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang Strategic Information System ya. Strategic Information System. Ini sebenarnya sebuah perkembangan. Itu dimulai dari tahun 1990. Sebelumnya adalah manajemen information system. Bedanya apa? Kalau manajemen information system itu hanya seputar information system yang digunakan untuk manajemen. Sedangkan strategic information system digunakan untuk banyak aspek seperti penjualan, informasi untuk pelanggan dan lain-lain. Lebih kepada information system yang strategik. Nah, ini penjelasannya ya. Strategic information system adalah sistem yang membantu perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif melalui kontribusi, tujuan strategis, kemampuan secara signifikan meningkatkan kinerja dan produktivitas. Bisa dilihat ya bahwa tujuan diaplikasikannya information system ini itu banyak. Di sini bisa dilihat ada untuk menuju tujuan strategis perusahaan, juga untuk meningkatkan kinerja, juga produktivitas. Nah, ini ada tahap pengembangan dan pendewasaan SIS ya, atau sistem Strategic Information System. Yang pertama ini initiation, contagion, control, integration, data management, maturity. Jadi initiation adalah bagaimana awal mula SIS ini akan dipakai. Contagion itu penyesuaian ya. Kemudian untuk kontrol, bagaimana cara mengontrol SIS ini, kontrol apa saja yang perlu diterapkan supaya tetap berjalan. Kemudian integration adalah bagaimana SIS ini dapat mencakup banyak informasi ya. Jadi informasi dalam perusahaan itu terintegrasi. Kemudian data manajemen, bagaimana kita mengolah data-data yang akan muncul di SIS ini. Kemudian maturity adalah pendewasaan. Nah, ini ada karakteristik dari SIS ya. Yang pertama, SIS menghubungkan organisasi dengan pelanggan. Jelas. Jadi tadi seperti yang saya bilang bahwa ini tidak hanya sekedar informasi sistem biasa, tapi juga digunakan untuk istilahnya alat marketing, menghubungkan antara pelanggan, supplier dengan organisasi. Kemudian SIS digunakan untuk mengintegrasi informasi. Jadi informasi yang dalam organisasi dapat mudah sekali diaplikasikan. Kemudian ada organisasi bisa membangun produk berbasis informasi, terdapat informasi yang dapat digunakan untuk pengembangan informasi. Nah, ini ada tips-tipsnya dalam mengembangkan SIS. Yang pertama, SIS harus berfokus pada eksternal, bukan untuk internal. Jadi saat organisasi ingin menggunakan SIS, harusnya tujuan utamanya adalah untuk eksternal, untuk pelanggan, untuk supplier, tidak untuk mungkin fokusnya pada mempercepat kerjaan internal. Nah, itu kurang disarankan. Yang kedua, lebih fokus pada peningkatan value daripada mengurangi biaya. Jadi beberapa perusahaan itu menggunakan SIS hanya untuk supaya informasi biaya yang dikeluarkan itu tidak mahal, jadi lebih murah. Itu salah ya, harusnya SIS digunakan untuk meningkatkan value. Kemudian ada untuk memahami pelanggan, bagaimana kita lebih mengetahui pelanggan, lebih memanfaatkan informasi untuk pengembangan bisnis, dan daya gunakan TI. Ya percuma misalnya menggunakan SIS tapi nggak ada TI. Nah, kemudian ini ada salah satu contohnya ya. Contoh-contoh dari SIS. Yang pertama, auto.go.id ya. Bagaimana dia bisa membuat pelanggan mempermudah dalam pembelian mobil. Ini ada perusahaan mobil. Ini ada tentang banyaknya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih mobil sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya saya dari Riau, baru, dari Honda, Suzuki. Nah, ini ada banyak tipe mobil, lalu bisa mencari mobil-mobilnya. Terus kemudian ada cara dua, sekarang ada Tokopedia ya. Nah, ini benar-benar strategic information system, bagaimana dia menjual barang-barangnya yang sangat banyak toko yang berada di dia dengan banyak item. Nah, lalu Tokopedia ini mempermudah untuk mengkategorikannya, lalu bermudah pelanggan untuk mencari barangnya. Ya, itu mungkin sekian dari saya. Ini untuk tambahan ya. Jadi sekarang sebelum saya membuat resume dulu dalam Trello. Ini resumenya. Jadi harapannya kalau misalnya teman-teman malas lihat videonya, ini isinya. Ya, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.